Oke, mari kita mulai bahas ini. Halo semuanya, senang banget rasanya bisa nemenin kalian hari ini. Buat kalian para penggemar setia dunia sihir yang selalu haus sama detail-detail kecil dari karakter favorit kalian, siap-siap. Karena kita bakal ngebedah tuntas panduan visual dari perilisan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu seri buku pendamping resmi pertama J.K. Rowling, Pocket Potters. Lewat rangkuman materi ini, kita bakal telusuri bareng-bareng garis waktu perilisannya dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Jadi, kencangkan sabuk pengaman kalian karena kita bakal nostalgia bareng 7 buku saku hardcover yang super keren ini. Tapi sebelum kita ngomongin jadwal rilisnya, coba deh kalian pikirin pertanyaan ini sebentar. Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya bau dari seekor troll gunung itu kayak apa? Atau emang seberapa besar sih ukuran pastinya dari sebuah golden snitch itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan spesifik kayak gini nih yang kadang seliweran di kepala pas kita baca novel utamanya kan? Dan disitulah letak daya tarik utamanya. Ini tuh bukan sekedar ringkasan cerita biasa, melainkan semacam ensiklopedia mini yang penuh sama trivia unik, rahasia tongkat sihir, dan momen ikonik yang mungkin aja terlewat. Bener-bener cara baru buat nikmatin dunia sihir. Terus kapan kita bisa mulai ngoleksi buku-buku ini? Nah, perilisan Pocket Potters ini dibagi jadi 3 gelombang utama selama 1 tahun penuh. Gelombang pertama bakal rilis di Agustus 2025. Terus, kita bakal dapat karakter-karakter baru di Februari 2026, dan gelombang penutupnya bakal hadir di Agustus 2026. Yang bikin makin heboh, ini dirilis serentak di seluruh dunia, dalam 25 bahasa loh. Dan buat kalian yang nungguin versi bahasa Indonesianya, tenang aja, Gramedia Pustaka Utama juga bakal merilisnya dalam rentang waktu yang berdekatan sama jadwal global tersebut. Gelombang pertama, Trio Emas. Di bulan Agustus 2025 ini, kita bakal langsung disambut sama fondasi utama dari Hogwarts. Jelas dong, karakter pertama yang kita bahas adalah The Boy Who Lived, Harry Potter. Buku yang ilustrasinya digarap sama Natalie Smil ini benar-benar nunjukin kontrasnya hidup Harry. Dari lemari sempit di bawah tangga yang penuh sarang laba-laba, sampai ke momen ajaib pertama kalinya dia belanja di Diagon Alley. Nah, yang paling menarik dari sini adalah gimana buku ini mengupas fakta-fakta tersembunyi, kayak ukuran persis dari Golden Snitch, sampai rahasia di balik tongkat-tongkat sihir buatan Ollivander. Semuanya dibikin buat ngasih kita pemahaman yang lebih kaya soal keseharian Harry. Lanjut ke buku kedua, ada panduan tentang sahabat sejatinya Ron Weasley. Ilustrasi Olia Muza di buku ini benar-benar keren. Teksnya dibikin minimalis ala manga, jadi kekacauan komikal di hidup Ron tuh kerasa banget. Kita bisa lihat momen khas dia mulai dari makan besar di aula besar, ketegangannya pas di bawah topi seleksi, kamarnya yang super berantakan di The Burrow, momen kejar-kejaran sama Scabbers, sampai, ya, kalian pasti tebak, insiden legendaris nabrakin mobil terbang. Dan buat ngelengkapin trio emas ini, pastinya ada buku panduan Hermione Granger. Ilustrasi indah dari Laura Proietti di sini tuh bener-bener sukses nangkap esensi kecerdasannya Hermione. Kita bakal diajak ngikutin keseharian dia di Hogwarts, mulai dari kecintaan yang mendalam sama perpustakaan, usahanya ngumpulin poin buat asrama Gryffindor, dinamikanya sama si kucing Crookshanks, sampai proses ribetnya meracik ramuan Polyjuice. Buku ini ngingetin kita kenapa Hermione tuh jadi karakter yang sangat inspiratif. Gelombang kedua, keunikan Hogwarts. Oke, kita maju ke Februari 2026, di mana fokus perilisannya pindah ke 2 sosok paling eksentrik di Hogwarts. Di gelombang ini kita disuguhin perbandingan yang luar biasa antara Profesor Albus Dumbledore dan Luna Lovegood. Lewat ilustrasi Paola Escobar, Dumbledore digambarin dengan nuansa keagungan magis tradisional. Bayangin aja pesta megah di aula besar, tangga spiral berukir yang tersembunyi, dan keanggunan burung Phoenix miliknya si Fawkes. Nah, di sisi lain, buku Luna Lovegood yang diilustrasiin Helen Brady punya vibe yang beda total. Kita bisa lihat rumahnya yang bentuknya unik kayak tempat merica, majalah The Quibbler, kacamata hantu atau spectre specs-nya yang ikonik, sampai topi singa yang bisa mengaum. 2 pikiran jenius dengan 2 gaya seni yang sangat berbeda. Ngomong-ngomong soal Luna, kalian tahu nggak sih, sebenarnya Crumple Hornet Snorkek atau Snorkek tanduk kisut itu makhluk apaan sih? Nah, buku ini bakal jawab tuntas misteri fauna paling membingungkan di dunia sihir itu. Ini ngebuktiin banget kalau buku saku ini berkomitmen ngegali lore sedalam mungkin, yang pastinya bakal bikin diskusi sesama fans makin seru. Gelombang ketiga, sahabat setia. Kita sampai di penghujung seri ini, yaitu rilis di bulan Agustus 2026, yang bakal fokus ke sahabat-sahabat paling loyalnya Harry. Karakter pertama di gelombang penutup ini adalah Rubeus Hagrid. Olia Muza kembali dipercaya buat ngehidupin sosok raksasa berhati lembut ini. Dan yang bikin penasaran, buku ini menjanjikan sesuatu yang unik, ngungkap rahasia soal apa aja sih yang sebenarnya disimpang Hagrid di dalam saku mantelnya yang segede gaban itu.
Kita juga bakal dikasih tahu detail jumlah hewan peliharaan bahayanya yang disayanginya, plus perjalanannya mengajar pemeliharaan satwa gaib. Dan karakter ketujuh, sekaligus yang terakhir dalam seri ini adalah Dobby sang peri rumah, dengan ilustrasi dari Helen Brady. Dan ini menggambarkan dengan brilian banget sisi emosional dari cerita dunia sihir. Panduan ini bakal ngebawa kita kembali ke momen canggung pas Dobby pertama kali ketemu Harry. Terus dijelasin juga alasan mendalam kenapa kaos kaki itu jadi benda favoritnya banget, sampai akhirnya dia bisa dapat kerjaan bergaji di dapur Hogwarts. Bener-bener sebuah penghormatan manis buat karakter yang sangat kita cintai ini. Mengapa wajib dikoleksi? Jadi pertanyaannya, apa sih yang bikin seri ini punya daya tarik kuat buat para kolektor? Kalau kita rangkum perjalanan rilisnya, jalurnya tuh jelas banget. Mulai dari trio emas di Agustus 2025, ditambah karakter eksentrik di Februari 2026, dan ditutup sama sahabat setia di Agustus 2026. Tapi yang bikin struktur rilis ini hebat adalah bahwa setiap buku sifatnya standalone atau bisa dibaca mandiri. Kalian nggak perlu baca buku Harry buat paham bukunya Dumbledore. Kalian bisa langsung comot karakter favorit kalian dan nyelam ke detail personal mereka. Seru banget kan? Angka 32 ini adalah jumlah halaman dari setiap buku sakunya. Dengan ukuran fisik 17 x 22 cm, buku-buku ini benar-benar mendefinisikan konsep bawa keajaiban kemana aja. Baik pas kalian lagi baca santai di kamar, atau lagi asyik ngebagiin fakta unik ke teman-teman, formatnya yang ringkas ini emang dirancang supaya ringan dibawa, tapi tetap penuh dengan sihir. Terima kasih banget udah nemenin saya bahas panduan visual hari ini. Selamat bersiap moleksi, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.